Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa, setanah air dan sekeyakinan yang berbahagia. Data-data terakhir yang sampai kepada kita membuat kita sebagai bangsa semakin prihatin. Walaupun tentu tidak membuat kita jadi pesimis, seraya kita tetap memberikan penghormatan dan penghargaan kepada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kita. Data itu adalah 3/5 dari jumlah penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan. Ini artinya apa? 60% dari 210 juta rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan dan 20% diantaranya dalam kemiskinan mutlak. Berbagai macam komentar orang, ada yang tetap dalam alur rasional memberikan analisa kenapa dan mengapa ini terjadi. Ada yang berpendapat kurang kompaknya tim ekonomi kita. Ada yang bilang karena korupsi masih merajalela. Ada yang bilang rendahnya upaya untuk law enforcement. Ada yang lebih cenderung mencari kambing hitam, menyalahkan masa lalu. Namun realitasnya kemiskinan itu tetap berjalan, tetap berlangsung. Sementara kita harus melakukan upaya-upaya di dalam alur kebersamaan terhadap kondisi yang dihadapi oleh mayoritas bangsa kita ini. Pada jumpa ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi nasyarallahu rahmatuh wa adkhalahu jannatuh." Ada 4 hal. Siapa saja yang mempunyai keempat hal ini, Allah akan pancarkan rahmat kepadanya. Allah akan pancarkan kasih sayang kepadanya dan dimasukkannya orang itu ke dalam surga. Mari kita lihat semoga kita termasuk salah satu saja dari 4 hal yang dibicarakan ini. Yang pertama, man awa miskinan. Orang yang memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal, menaungi orang-orang yang miskin. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain, agar dalam hidup terjadi take and give. Karena bagaimanapun kita ini saling memerlukan. Tidak ada orang hebat yang bisa hidup sendirian. Betapa dan siapapun kita memerlukan yang lain. 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan dan bukan mereka punya mau. Padahal subhanallah, kita diberikan negara yang begini kaya, hijau, ranau, subur, makmur. Bumi kita mengandung gas, batu bara, minyak, laut kita kaya, hutan kita kaya, negara kita kaya dan penduduk kita miskin. What's wrong? Tapi pertanyaan ini bisa mengundang berbagai macam polemik. Oleh karena itu, saya ingin mengetuk hati kita semua. Allah akan memancarkan rahmatnya kepada orang-orang yang santun, berpihak kepada orang-orang miskin. Hukum sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Kebenaran sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Sehingga dengan demikian, tersudutlah dia di pojok-pojok kehidupan. Padahal ini masalah kita bersama. Sementara Rasul dengan tegas memperingatkan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Jikalau kita sudah tidak punya kepedulian kepada saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan,
Jikalau kita biarkan mereka meratap dalam keputusasaan, jangan heran Allah juga tidak akan pernah peduli dengan kita. Sementara kemalangan apa yang lebih besar dalam hidup ini kalau Allah sudah tidak mau peduli dengan kita lagi. Rumah-rumah singgah tetap diperlukan. Pemandangan sehari-hari kita lihat anak-anak kita dalam usia sekolah terpaksa harus berjemur panas terik, terguyur hujan, tidur di tepi-tepi jalan oleh karena tekanan kehidupan, oleh karena sulitnya lapangan pekerjaan, oleh karena kemiskinan-kemiskinan yang dialami. Dan itu semua menjadi tanggung jawab kita untuk berbagi dalam kondisi yang seperti ini. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan seiman yang tercinta. Dengan semangat ini, boleh jadi baju di rumah kita sudah tidak ada artinya. Tetapi ketika kita berikan kepada mereka, akan jadi besar artinya buat mereka. Sementara di rumah kita sendiri, kita sudah hampir lupa ada baju itu. Tidak tersentuh sama sekali. Beratkah kita memberikan sesuatu yang di tangan kita sudah tidak begitu berarti, sementara akan jadi pengarti yang paling besar bagi orang lain? Satu sisi ada orang sakit perut karena kekenyangan, sisi lain orang merintih karena kelaparan. Tidak bisakah kita menyisihkan sebagian saja supaya kita tidak berlebihan dan tetap sehat, sementara yang lain juga tetap tidak merintih kelaparan karena kekurangan makan? Kemiskinan merupakan musuh kita yang paling utama. Dan biang keladinya adalah belum stabilnya perekonomian kita. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Karena kurang kompaknya tim ekonomi kita, iya. Karena warisan hutang, iya juga. Baik hutang pemerintah maupun hutang swasta. Karena orang-orang para pemimpin kita belum mampu melakukan terobosan-terobosan ekonomi yang menggembirakan, iya juga. Tapi rakyat kita sesungguhnya, kita lihat. Di lintasan pintu kereta, itu kadang-kadang penjaga pintu juga, kereta masih di mana-mana, pintu sudah ditutup. Panjang sekali antrian itu. Truk, bus, sopir-sopir keringetan. Setengah jam nunggu kereta mau lewat. Ketika lewat keretanya memang 11 gerbong, panjang sekali. Si sopir truk, si sopir bus, si kenek yang kekeringatan itu, pantas saja lama kita menunggu sampai keringetan. Keretanya yang lewat panjang betul. Ada kepuasan batin. Sebaliknya bayangkan, sudah setengah jam nunggu, keringetan, kepanasan, haus, mencekik leher. Antrian mobil panjang di lintasan pintu kereta. Begitu lewat, yang lewat ini cuma lokomotif. Nyumpah-nyumpah kenek-kenek sopir, sialan. Dikira apa setengah jam kita nunggu, cuma begitu yang mau lewat. Ini artinya apa? Secara psikologis, rakyat kita ini mau menunggu. Rakyat kita ini mau berkorban. Rakyat kita ini mau memberikan apa yang mereka bisa untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang monumental, untuk sesuatu yang bisa merubah keadaan mereka. Jangan biarkan rakyat kita menunggu dengan kecewa karena begitu lama menunggu, yang lewat cuma lokomotif, cuma kepala kereta yang lewat. Mereka merasa penantian setengah jam sia-sia, pengorbanan peras keringat, haus mencekik leher. Jadi konyol ketika yang lewat cuma sebuah lokomotif. Begitulah. Kadang kita masih terkontaminasi oleh pola lama. Sebagian dari pemimpin kita masih memandang bahwa jabatan itu fasilitas dan kekuasaan. Lebih celaka lagi bahwa jabatan adalah jalan pintas untuk menuju kaya. Merasa giliran, kemarin kan giliran kamu, sekarang giliran saya. Sepanjang jabatan masih dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan, apalagi jalan pintas untuk menuju kaya, itu rampok. Negara sedang sakit, ini musim kerja bakti. Pesta sudah selesai,